Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Pak Willy. Kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2004 bagian yang ke-6. Mudah-mudahan masih semangat ya untuk menonton video ini, terutama bagi yang mau mengikuti OSN atau siapa aja yang mau mendalami materi fisika. Yuk, kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 21 mengenai gerak melingkar. Sebuah batu dengan massa 2 kg diikat dengan tali, kemudian diputar sehingga membentuk lintasan lingkaran vertikal dengan jari-jari setengah meter. Jika percepatan sudut batu 6 radian per detik dan percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, maka tegangan tali pada saat di titik tertingginya adalah sekian Newton. Saya akan mulai dengan menggambar sebuah benda yang diikat oleh tali, yang maksudnya M, diputar secara vertikal dengan kecepatan sudut konstan omega. Jari-jari lintasannya R misalkan. Ini ada di bawah pengaruh medan gravitasi bumi ya, yaitu G. Nah, sekarang ketika di titik tertinggi, berapakah tegangan talinya? Kita ambil free body di sini ya. Kita gambarkan gaya-gayanya. Yang ada adalah gaya berat, tentu saja, karena ada percepatan gravitasi. Kemudian ada tegangan tali ya, karena dipotong dan arah talinya ke sini ya, meninggalkan bendanya. Nah, berarti ketika benda bergerak, kita gunakan hukum Newton, tapi untuk ini adalah untuk gerak melingkar. Jadi sigma F-nya adalah M kali A-nya A sentripetal, yaitu yang ke pusat. Berarti gaya juga yang ke pusat. Oke, kita coba isikan, yaitu T ke pusat lingkaran dan juga W ini ya. Nah, percepatan sentripetalnya saya isi dengan omega kuadrat kali R, karena di sini ada omega. Nah, jadi kalau gitu kita bisa pindahkan W-nya dan kita bisa gabungkan dengan M omega kuadrat R. Di M-nya kita bisa keluarkan ya. Maka di dalam kurungnya adalah omega kuadrat R minus G. Dan semua ini sudah tahu besarannya, sehingga kita bisa masukkan masanya 2 kilo, omeganya 6 kuadrat kali setengah ya, jari-jarinya, dan minus percepatan gravitasi 10. 6 kuadrat 36 kali setengah 18, 18 kurang 10, 8 kali 2, 16. Jadi tegangan tali untuk benda ketika posisi di titik tertinggi adalah 16 Newton. Atau jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan OSK Fisika 2004. Soal nomor 22 mengenai usaha dan energi. Balok yang beratnya 20 Newton berada di dasar bidang miring yang licin, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Berapa usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan balok ke puncak bidang miring ini? Ya, tentu saja untuk memindahkan kita perlu gaya luar ya untuk mendorong ini, bisa sejajar bidang miring atau horizontal ataupun hal yang lainnya, sehingga benda tersebut bisa pindah ke atas. Nah, ini di benda ini itu bekerja gaya berat ya, kemudian juga gaya normal. Jadi kita harus memindahkan atau menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya luar ya, sama dengan untuk memindahkan gaya ini ke sini ya. Nah, ini perpindahannya itu adalah 5 meter, dapat dari 3, 4, ini 5. Jadi kalau saya sekarang hitung usahanya, berarti usahanya itu adalah usaha untuk melawan gaya berat dan gaya normal. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya berat itu adalah gaya beratnya ya dikali perpindahannya itu vertikal aja. Ini gayanya ke bawah, berarti minus. Kemudian untuk gaya normal itu karena perpindahannya tegak lurus dengan gaya normal, berarti perpindahannya 0. Sehingga untuk memindahkan benda ini dari sini ke sini ya, kita harus memberikan energi yang besarnya sama dengan ini ya, minus W kali H. Nah, kita isikan saja minus 20 untuk gaya berat dan H-nya 3 meter ya, yang arahnya sama dengan arah gaya berat. Sehingga usaha yang dibutuhkan adalah sama dengan minus 60 Joule. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang C.
Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 23 mengenai ayunan ya. Sebuah benda yang masanya setengah kilogram digantung dengan benang yang massa benangnya diabaikan dan diayunkan hingga ketinggian 20 cm dari posisi A. Lihat gambar. Jadi ini tadi posisi sini, kemudian kita pindahkan ke sini sejauh 20 cm ya tingginya. Bila percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, maka kecepatan benda saat di A adalah, nah ini cukup mudah, kita bisa gunakan prinsip GLBB saja ya. Jadi si benda ini pertama dibawa ke atas, kemudian dilepaskan. Berarti tentunya dia akan bergerak ke bawah karena dapat kecepatan gravitasi. Tapi karena dia dipegang tali, maka dia tidak bisa bergerak vertikal, bergeraknya ke arah sini. Karena ini dipegang oleh tali seperti ini, sehingga nanti pada waktu sampai di A ya kecepatannya bukan vertikal tetapi ya horizontal, karena ini pas di garis vertikal. Besarnya berapa? Ya sama aja dengan ketika dia berpindah dari sini ke sini dalam arah vertikal. Jadi kita bisa tuliskan rumus GLBB-nya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Kita lihat dalam arah vertikal ya besar kecepatannya. Jadi V0-nya kita isi 0, A-nya kita isi percepatan gravitasi, dan S-nya adalah arah vertikalnya adalah 0,2. Yang V kuadrat sama dengan ini 2 kali 10 kali 0,2. Jadi 4. Jadi kecepatan pas ketika tiba di A itu adalah 2 meter per second. Atau jawabannya yang benar adalah yang A, 200 cm per detik. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 24 mengenai momentum dan impuls. Sebuah impuls sebesar 30 Newton second ya dikerjakan pada sebuah benda yang massanya 5 kg. Jika sebelum diberi impuls massa memiliki laju 100 meter per detik, berapakah lajunya setelah diberikan impuls tersebut ya? Oke, saya coba gambarkan. Ada sebuah benda sedang keadaan bergerak dengan kecepatan 100. Massanya M ya, 5 kilo di sini. Kemudian diberi dorongan impuls, maka tentu saja dia akan bertambah kalau searah. Kalau I-nya berlawanan berarti akan berkurang. Kita misalkan dulu searah, sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan sekarang adalah V, karena diberikan impuls yang menambah kecepatan ya. Jadi sekarang kita coba gunakan persamaannya impuls dengan perubahan momentum. Impuls ya I, perubahan momentum M kali delta V ya. Delta V itu selisih kecepatan akhir kurang awal ya. Nah dari sini kita bisa cari V-nya sebenarnya, V-100 dulu ya, sama dengan I bagi massa. Jadi V-nya adalah 100 ditambah dengan impuls dibagi dengan massa. Ini 30 bagi 5, 6 tambah 100, jadi 106 meter per second. Hingga jawabannya yang benar adalah yang B. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2004 bagian ke-6. Nantikan terus ya video pembahasan selanjutnya untuk seri OSN Fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Dan juga nyalakan notifikasi supaya ketika video barunya ada, kamu langsung tahu. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.